Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabarnya, apa kabar hari ini? Kita percaya hari ini adalah hari yang bahagia, hari penuh sukacita, karena kita percaya bahwa kita masih merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan pada hari ini. Kalau kita hari ini ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Kita akan mau lebih mengasihi Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Seperti pagi hari ini, biar kita mencari wajah Tuhan. Kita boleh haus lapar akan Tuhan. Mari saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan, yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita sehingga kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau kami boleh Tuhan Yesus menjalani hidup hari demi hari, Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh anugerah, kami diberikan kesehatan, kekuatan, kami diberikan kesembuhan, kami diberikan kemenangan Tuhan melewati hari-hari hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada, Tuhan Yesus, semua anugerah-Mu. Kami mau tetap setia, kami mau tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau tetap berdoa dan berjaga-jaga ya Tuhan Yesus setiap kehidupan kami, karena kami tidak mau Tuhan hidup kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami tetap mau berkenan kepada-Mu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ataupun juga Tuhan menjemput kami Tuhan kembali kepada Bapa. Namun kalau kami hidup hari ini, kami hidup hari ini dalam dunia ini, biarlah kami boleh memberi buah yang terbaik, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan firman-Mu dan mengasihi sesama kami. Dan kalau hari ini kalau ada yang sakit, saudara kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Yesus sembuhkan. Dan kami percaya mujizat-Mu pasti sembuh Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Dan kalau ada yang mengalami kelemahan, Tuhan Yesus berikan kelepasan. Kalau ada yang Tuhan terikat Tuhan dengan Tuhan, Bapa, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat iblis yang coba mau mengikat lebih dalam, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkemenangan. Terlebih hari ini kami boleh mencari wajah Tuhan, dan kami boleh mengalami lawatan dan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Haleluya, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Yesus yang kami butuhkan. Tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup, inilah kenyataan kami. Tak dapat hidup tanpa-Mu sedetik pun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, amin. Bila ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur kami, keselamatan kami yang benar, anggur yang benar. Tuhan yang berikan kami kemenangan, beri kehidupan, amin, haleluya, amin. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, amin. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Demikian hari ini Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Tanpa-Mu kami membutuhkan-Mu setiap hari. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan.
yang kering kami lepas darimu Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Kami mengakui Engkaulah kekuatan kami, ku lepas darimu. Kami akan jatuh bila kami lepas darimu Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar, Engkau yang berikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Kehidupan, oh Yesus Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas, bila ku lepas darimu ya Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas darimu, kami membutuhkanmu Tuhan, pertolonganmu Tuhan Yesus, amin. Bila ku lepas darimu, inilah pernyataan kami, permohonan kami Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kami keselamatan, kehidupan, oh amin, haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar, yang berikan kehidupan dan keselamatan bagi kami, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar. Kau yang berikan kami kehidupan, yang beri kehidupan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau yang berikan kami kekuatan, kehidupan. Bab Engkaulah pokok anggur kami yang benar. Kepadamu kami membutuhkanmu, kepadamu kami berlindung dalam kehidupan ini. Hanya Yesus, hanya Yesus, tempat pertolonganku. Tak dapat hidup tanpamu Yesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan kehidupan kami. Kami tak mau Tuhan hidup tanpamu Tuhan Yesus. Kami tak mau lepas darimu Tuhan. Apalagi kami hidup dalam dunia ini Tuhan, yang penuh dengan Tuhan kelemahan, yang penuh dengan Tuhan kejahatan, yang penuh dengan kegelapan Tuhan. Kami akan tersesat, kami akan tenggelam, kami akan jatuh kalau kami Tuhan tanpamu ya Bapa. Kami mau terus bertekun, setia mengandalkanmu, mengasihimu Tuhan dalam apapun juga. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan Allah yang hidup. Kami dapat merasakan bila kami Tuhan, saat kami dalam Tuhan pergumulan, saat kami dalam Tuhan, oh Bapa Tuhan, oh kelemahan, saat kami merasa kami tak Tuhan, oh Bapa tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Kami membutuhkanmu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan di dalam hidup kami. Seperti pada hari ini Tuhan, kami membutuhkanmu. Kami mau tetap setia dan berdoa terus supaya kehidupan kami tidak akan jatuh. Kami mau terus berjaga-jaga dengan kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Juga dengan kami bersekutu lebih erat lagi. Terlebih Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, yang kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Tuhan. Biar kami mau hidup benar, hidup kudus Tuhan, mengasihi-Mu dan melakukan kehendak-Mu, dan mengasihi Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, Tuhan orang-orang yang sekitar Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, dan kami siap Tuhan menjadi berkat, menjadi terang
Tidak hanya dalam hidup kami bergumul, kami menggumul sendiri. Kami mau terus Tuhan berdoa, bersyafaat, berjaga-jaga supaya kami jangan lemah. Saudara-saudara kami juga jangan lemah ya Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini kami mau Tuhan berdoa dan berjaga-jaga, bersekutu dengan Engkau pada hari ini di dalam mesbah doa pagi kami. Kami mau menyanyikan kembali pujian penyembahan kami bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyanyikan kekuatan di hidupku, di dalam hidup hanya Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Dia menopangku. Kami terus mau berseru berharap padamu. Amin Tuhan, amin. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Inilah pengakuan kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Dan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Amin Bapa. Yesus tak pernah tinggalkan kami. Kan Kau setia Tuhan menopang hidupku. Dia menopangku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berseru kami terus mau berharap padamu. Harap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa di dalam hidup kami. Amin. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan bahwa tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya padamu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau sanggup pulihkan apapun dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus percaya kepadamu. Amin Yesus Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku serahkan padamu Tuhan Yesus. Akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa. Kami percaya kami dapat sanggup melewati semua kehidupan bersama Engkau. Dan amin. Dalam tangan-Mu inilah kekuatan kami. Seluruh hidup dalam Tuhan Yesus tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah dalam hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tak akan goyah Tuhan Yesus dalam hidup ini. Asalkan kami tetap setia, bersekutu, berdoa dan berjaga-jaga padamu. Serta Tuhan menguatkan diri kami dalam firman-Mu sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Dan biarlah kami terus melayani Tuhan. Biarlah kami terus mendengarkan firman-Mu sehingga hidup kami boleh diubahkan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan, sampaikan mengganggu konsentrasi kami, patahkan kami, hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Ya, shalom saudara, selamat pagi.
Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi, ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24, ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan, ya, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Kita akan membaca di sini. Temanya adalah berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ya. Saudara, kedatangan Yesus pada kali yang kedua digambarkan firman Tuhan seperti pada zaman Nuh, ya. Dikatakan seperti pada zaman Nuh, yaitu mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan, ya. Kemudian mereka tidak tahu akan sesuatu, ya, atau akhir zaman sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, inilah keberadaan orang pada zaman Nuh, ya. Mereka hanya makan, minum, kawin, mengawinkan, sibuk dengan hal yang lahiriah, ya. Saudara, inilah keadaan zaman kita, dan demikian juga zaman Nuh dikatakan bahwa keadaan manusia, ya, dikatakan itu bertambah-tambah jahat, ya. Apalagi zaman akhir ini, saudara, ya, bahwa keadaan manusia akhir zaman bertambah cemar, bertambah jahat, ya. Saudara, yang dapat kita lihat keadaan zaman kita saat ini. Namun bagi saudara dan saya, biarlah kita bertambah kudus dan hidup kita bertambah benar, ya, sehingga digambarkan Yesus seperti, ya, saudara, di dalam dunia ini, ya, saudara, ya, bagaikan ladang yang tumbuh sama-sama, yaitu gandum dan ilalang yang tumbuh bersama-sama, ya. Saudara, nanti akan datang masa menuai di mana gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, itulah anak-anak kerajaan dikumpulkan dalam kerajaan surga, dan ilalang akan dikumpulkan dan diikat dan kemudian dibakar dalam api. Itulah anak-anak si jahat yang akan saudara masuk dalam, saudara, ya, api neraka yang menyala. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, inilah keadaan akhir zaman, ya. Karena itu firman Tuhan katakan untuk kita harus mawas diri, harus kita berjaga-jaga, ya. Dikatakan ayat yang ke-40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, ya. Saudara, keadaan akhir zaman nanti pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan diangkat Tuhan, ya, menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Sedangkan dikatakan firman Tuhan, kalau
orang-orang yang hidupnya atau anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, atau orang-orang dunia ini dia akan tertinggal, ya khususnya anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, ya saudara, hidupnya mereka akan tertinggal, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, di dalam ayat 42 katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang, ya. Karena itu Tuhan ingatkan kita untuk kita berjaga-jaga, ya. Mengapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua atau akhir zaman ini. Yang pertama, Yesus katakan bahwa kita tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang, ya. Karena itu, ya saudara, biarlah kita boleh berjaga-jaga, ya, kapanpun, ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ataupun, ya saudara, Tuhan menjemput hidup kita, ya, itu pun juga adalah akhir zaman secara pribadi. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, itu pun akhir zaman secara pribadi, ya. Jangan sampai pada saat Tuhan datang atau kita mengakhiri hidup kita kedapatan masih hidup dalam dosa, belum bertobat, ya masih hidup yang lama, ya saudara, jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, saudara, karena kita tidak tahu, ya saudara, katakan firman Tuhan, pada hari mana Tuhan itu datang, ya. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, ya jika tuan rumah tahu kapan itu pencuri datang, ya tentu dia pasti berjaga-jaga, ya, dan tidak akan membiarkan rumahnya kecurian, ya. Saudara, kita tidak tahu pencuri itu kapan datang, ya. Saudara, dia mengambil harta milik kita, ya, namun firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita berjaga-jaga, ya. Justru pada saat keadaan dunia nampaknya aman, ya saudara, disitulah kita harus berjaga-jaga, ya, karena firman Tuhan katakan ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kita duga, ya. Saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga, ya, dalam menyambut kedatangan Tuhan, ya, akhir zaman ini? Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang pada saat yang kita tidak duga, ya. Saudara, bisa malam hari, bisa tengah hari, bisa larut malam. Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Namun saudara dan saya, biarlah kita terus, saudara dan saya, berjaga-jaga supaya pada saat Tuhan datang kita kedapatan tidak bercacat kerut di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, dikatakan agar kita siap sedia, ya, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, siapakah orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Dialah orang yang setia, ya. Orang yang setia yaitu orang yang dapat dipercaya, orang yang melakukan tugasnya, dikatakan ketika tuannya itu datang, ya. Ayat 45 dan 46, siapakah hamba yang setia dan bijak yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang,
ya. Jadi berjaga-jaga itu bukan berarti kita pasif, tetapi berjaga-jaga itu kita aktif. Artinya adalah kita sebagai hamba yang setia, yang terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuannya, ya. Saudara, kita boleh melakukan tugas kita, ya. Selama kita hidup dalam dunia, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, yaitu untuk hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Untuk kita memberitakan Injil Tuhan, ya. Saudara, itulah tugas saudara dan saya, dipanggil untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan, menjadi terang, ya, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Dialah orang-orang yang setia, ya, dan orang yang setia, firman Tuhan katakan dia akan dipercayakan Tuhan lebih lagi, ya. Saudara, inilah orang-orang yang saudara siap dalam menyambut kedatangan Tuhan, karena dia setia beribadah, dia setia tekun berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dia setia kepada pasangan hidupnya, dia setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, inilah orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat. Firman Tuhan katakan, ya, orang hamba yang jahat, ya, adalah hamba yang munafik, ya. Saudara, dikatakan dia hanya melakukan tugasnya, ya saudara, pada saat tuannya itu ada di tempat, dan pada saat tuannya itu pergi, maka dia, dikatakan firman Tuhan, bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan jahat, ya saudara. Itulah orang-orang munafik, ya. Oleh karena itu, biarlah hidup kita boleh benar di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan melihat apa yang kita buat dan kita kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada saudara dalam hidupmu dosa, ya, biarlah kita boleh minta pengampunan dari Tuhan, dan kita siapkan hati kita dalam menyambut tahun yang baru dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, ya, sehingga kita tidak tahu tahun ke depan apa yang terjadi. Namun firman Tuhan katakan, biar kita berdoa dan berjaga-jaga, biarlah kita terus melayani Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup saudara dan saya. Walaupun zaman semakin sukar dan sulit, namun kita percaya penyertaan Tuhan itu senantiasa berlaku bagi kehidupan orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk kita terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang pada kali yang kedua, ya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian kembali, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan dengan segenap hati, ku tak dapat hidup tanpamu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan,
darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan dalam menyambut tahun ke depan. Mungkin kami bisa menyeberangi atau mungkin kami tidak dapat menyeberangi. Namun Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk berdoa dan berjaga-jaga, senantiasa hidup dalam pertobatan, senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, senantiasa hidup setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan dengar-dengaran akan firman-Mu, mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan hidup kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Kalau ada dosa ampuni kami. Dan dosa kami diampuni, sakit kami pasti disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Yang kekurangan, Tuhan yang mencukupi. Demikian juga yang mengalami rumah tangga yang retak, Tuhan, Kau yang menolong kami dan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami boleh saling mengampuni dan kami boleh mendoakan satu dengan yang lain, sehingga hidup kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alat-Mu. Kami mau terus setia melayani Tuhan. Kami mau terus setia mengiring Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia dan bertekun di dalam firman dan doa ya Tuhan. Setia untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami khususnya dalam menghadapi tahun ke depan yang sukar dan sulit. Namun Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi dan seluruh menteri yang ada yang membantunya. Berikan hikmat yang daripada-Mu. Keadaan politik di negara kami ya Tuhan, dan Tuhan campur tangan sehingga Tuhan partai-partai yang nantinya kelak Tuhan akan mengadakan pemilihan presiden, mereka boleh hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati ya.